PKS juga merasa bersyukur dan bangga menjadi bagian dari partai pengusung dalam koalisi perubahan. Kita telah berjuang menjadikan kontestasi Pilpres bukan hanya sekadar tentang merebut kekuasaan, melainkan lebih dari itu tentang tanggung jawab mewarnai setiap proses demokrasi dengan kampanye yang mendidik dan mencerdaskan, serta tetap menjunjung tinggi etika dan moral demi meraih hasil yang terhormat, berkah dan bermartabat. Kami sampaikan ucapan terima kasih jazakumullah khairan pada seluruh struktur pengurus, anggota, simpatisan Partai Keadilan Sejahtera, kepada partai-partai pengusung, Partai Nasdem, PKB, Partai Umat, para tokoh-tokoh bangsa, para ulama, habaib, kiai, beserta seluruh relawan pejuang perubahan yang telah berkorban dan turut berjuang bersama untuk memenangkan pasangan kami di Pilpres 2024. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sebaik-baik pemberi balasan. Kami Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan selamat bertugas pada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawaid, merespon penolakan Partai Gelora kepada Partai Keadilan Sejahtera untuk masuk koalisi Prabowo Gibran. Menurut Jazilul, Gelora boleh-boleh saja menyatakan penolakan. Itu hak mereka. Jazil mengaku PKB menghormati keputusan Gelora menolak PKS bergabung. PKB sendiri sudah memberikan sinyal untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran mendatang, terutama setelah Prabowo berkunjung ke kantor DPP PKB. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Gelora, Fahri Hamzah, yang menyebut parpolnya tidak mempermasalahkan apabila PKS merapat ke pemerintahan era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Overall bagi saya, kalau kita membaca dua variabel lainnya, yaitu bagaimana resistensi yang cukup keras dimunculkan oleh Partai Gelora. Sekalipun Gelora ini kan nggak lolos ke parlemen, tapi kan sejak awal memang pasang badan untuk memenangkan Prabowo dan Gibran. Jadi ketika ada upaya untuk berkomunikasi dengan Prabowo Subianto, jangankan ada niat untuk kerjasama ya, berkomunikasi saja dengan Prabowo Subianto, kawan-kawan Gelora itu udah marah-marah dan ngamuk-ngamuk. Itu kan sebagai satu bentuk penolakan yang menurut saya cukup agresif. Ya mereka kan mempertanyakan tentang ideologi, mempertanyakan visi misi, mempertanyakan tentang komitmen yang dinilai ya berseberangan satu sama yang lainnya. Karena kan selama ini kawan-kawan PKS ini kan adalah partai politik baik pada level elit dan grassroots-nya paling terbuka menyerang Prabowo dan Gibran, mulai dari soal MK-MK, soal etika. Namun, masalah PKS bergabung atau tidak ke koalisi lebih kepada gagasan yang sebelumnya dibangun parpol tersebut. Ia mengatakan, masalahnya adalah lebih pada dirinya sendiri dan gagasan-gagasan yang selama ini seolah-olah sulit dikompromikan dengan siapapun. Fahri menyarankan PKS bisa berpikir matang dalam menentukan sikap politik terhadap pemerintahan mendatang. Itu sebaiknya PKS mengambil sedikit waktu untuk berpikir lebih mendalam tentang pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan yang selama ini diusung, lalu menemukan argumen yang tepat untuk berada di luar pemerintahan karena kalah dalam pemilihan presiden yang lalu. Buat PKS untuk masuk ke dalam pemerintahan, ataukah beliau mendengar suara seperti yang disampaikan elit Partai Gelora, minimal dari Mahfud Siddiq maupun Fahri Hamzah, yang secara terang-terangan kita bisa simpulkan Gelora enggan PKS masuk ke dalam pemerintahan. Dan pada titik tertentu argumen yang disampaikan oleh Partai Gelora ada basis legitimasi demokrasi maupun empiriknya. Secara demokrasi, kita memerlukan satu komitmen yang konsisten antara suara dan tindakan. Dan ketika PKS berkali-kali mengatakan menolak proposal yang diajukan Prabowo Gibran dalam kampanye, menolak IKN, menolak tawaran makan siang gratis, kemudian tiba-tiba masuk ke dalam pemerintahan, itu apa suara konstituen PKS sendiri. Jadi ada disilusi di situ. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, secara normatif demokrasi, kita juga memerlukan PKS tetap solid berada di luar. Ini penting, karena bagaimanapun PKS salah satu dari sedikit partai yang punya potensi sebagai partai oposisi. Kalau semua masuk ke dalam, ya tentu repot untuk menjaga
dan mengawal demokrasi sebagai mekanisme checks and balance. Ia menyebut kabar PKS merapat ke pemerintahan tidak pernah dimasalahkan parpol pendukung Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Sekali lagi, ia tidak ada masalahnya dengan partai lain, tetapi masalahnya adalah dengan pikiran-pikiran dan gagasan yang selama ini dianut, serta ideologinya juga berkaitan dengan sumber daya dari jaringan dan kader yang dimiliki, sehingga itu harus diambil sebagai persoalan PKS sendiri, bukan soal dari partai lain. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS, Abu Bakar Al-Habsyi atau Habib Abu, memberikan sinyal partainya siap bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran untuk 5 tahun ke depan. Jadi kalau menurut saya, PKS ini sekarang dalam posisi siap dengan segala situasi. Termasuk masuk ke pemerintahan juga. Termasuk juga. Begitu, masuk ya. atau jadi oposisi. Masuk atau jadi oposisi, atau masuk ditugaskan di oposisi, boleh semua. Lihat aja, tunggu waktunya, dan jelas kita akan ciptakan silaturahmi ke semua pihak, ya. Bisa siapa saja yang memulai, silakan saja. Tapi sudah ada ajakan untuk bertemu dulu, Pak. Pokoknya kita lihat saja, tunggu, ya. Jadi sekarang ini kita berharap situasi setelah keputusan ini bagaimana kita pikirkan ke depan untuk membangun NKRI lebih baik lagi. Kita berpikir positif. Baru aja pertemuan dengan Pak Prabowo. Ya sudahlah, kita ini semua nggak jauh-jauh beda, tipis lah. Artinya nanti kita lihat aja. Ya, usul ini kan dialog. Dialog ini kan berkembang situasinya, ya kan, dan sebagainya. Kita lihat, kita kalau memang masuk ya silakan saja kita masuk, kita juga nggak ada masalah. Komunikasi dengan Gerindra sampai sejauh ini kayak apa? Oh, lancar, ketemu aja tadi selamat. Habis Pak Prabowo ngasih salam. Abu menyebut PKS ingin berbuat sesuatu bagi bangsa Indonesia setelah PKS 2 periode berada di luar pemerintahan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan penolakan Partai Gelora terhadap PKS untuk masuk ke koalisi Partai Pendukung Prabowo Gibran karena persoalan masa lalu. Ujang menyebut, publik sudah mengetahui bahwa Partai Gelora didirikan oleh tokoh-tokoh yang dulu merupakan kader PKS, sehingga dengan bergabungnya PKS di Prabowo Gibran, menyebabkan ketakutan peranan Partai Gelora akan terpinggirkan. Ujang menyebut, Partai Gelora yang berdiri sebagai bentuk antitesa dari PKS, merasa telah berjuang keras untuk membantu pemenangan Prabowo Gibran, sedangkan PKS merupakan pendukung Anies Baswedan yang juga kerap mengkritik Prabowo Gibran, meski punya jasa memenangkan Prabowo Gibran. Aduh ya, dengar berita yang menolak PKS untuk koalisi. Aduh, terima kasih ya. Itu partai apa ya? Nggak lulus PT gitu loh. Takut disaingi ya. Masya Allah, tabarakallah, 0, sekian loh. Proposalnya kita sama Mas Anies beda. Dan visinya beda. Kalau saya oposisi, sehat kok. Sekalian kita jaga pemerintah biar betul-betul bekerja buat rakyat. Kasih. Dukung. Ujang menilai daya tawar Partai Gelora tidak akan kuat lantaran partai tersebut gagal mendapatkan kursi di DPR. Sementara PKS justru mengalami peningkatan suara di Pileg 2024. Ini sebagai dampak dari efek ekor jas pendukung Anies.